Kira-kira 5 menitin jalan, nggak tahu mungkin jalannya terlalu menyempit, jatuh. Blok. Tapi pas jatuh itu tuh posisinya langsung respon merem. Itu yang saya rasa itu tuh blok. Pas melek-melek begini, ya Allah gitu. Kalau emang saya harus nginep di sini, tolong cukupi kebutuhan saya gitu. Kenapa bisa ngomong gitu? Posisinya tuh gue nyasar di hutan yang rapet, Bang. Aduh, mati dah gue. Yaudah deh, gue ngucap 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Didi. Waduh. Halo, Bang. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah deg-degan. Ya udah, baik. Salam teman-teman dan juga keluarga di rumahnya Bang. Salam, ya Bang. Kan? Nah, sebelum Bang Didi menceritakan, saya ngucapin terima kasih banyak nih Bang ke Bang Didi karena udah jauh-jauh dan juga udah bolos-bolos ya Bang ya kan. Untuk datang ke sini teman-teman semua untuk membagikan pengalaman Bang Didi yang insya Allah banget di balik pengalaman Bang Didi teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya dan juga yang positifnya aja gitu Bang ya. Iya. Oke Bang. Kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kerja sama maksain waktu tetap buat konten. Konten juga kerja juga kan Bang ya? Kerja juga. Iseng-iseng berhadiah itu. Iseng-iseng berhadiah. Ya udah semoga kerjanya juga makin hari makin ada peningkatan gitu kan. Dan konten juga sukses lahir batin ya kan Bang. Dan ambil berkahnya aja Bang ya kan gitu. Oke. Bang, kalau boleh tahu pada video kali ini Bang Didi akan menceritakan ke teman-teman semua kejadian saat di mana nih Bang? Saat waktu mendaki Gunung Salak. Gunung Salak? Iya. Oke, Gunung Salak ini mungkin teman-teman semua nggak asing lah ya untuk pendaki Jabodetabek atau mungkin Indonesia gitu kan. Dan itu tahun berapa dulu Bang? Awal tahun, Januari. Oh, 2023? Iya, kejadiannya tanggal 8. Masih anget tuh gitu teman-teman semua. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang intinya saat naik Gunung Salak itu Bang? Intinya naik di jalur yang semestinya, terus mencari rombongan keluar di jalur yang nggak semestinya. Apa? Jatuhnya nyasar atau gimana nih? Salah jalur, di situ dibilang misisnya dapat, dibilang secara logikanya bisa dijelaskan, secara nggak masuk logikanya juga ada. Ada. Oh, berarti komplit nih ya? Komplit dan all in one berarti ya? Oke. Tapi setelah kejadian tersebut, Abang kapok untuk naik gunung lagi nggak? Enggak, justru malah lebih cinta cuman alam nih. butuh waktu buat kembali, cuman untuk kapok enggak. Nah itu jangan sampai di diri kita ada rasa kapok tuh ya. Iya. Karena rasa kapok tuh memberikan kita dampak capek-capeknya. Gue suka sok bijak banget ya kan. Gue juga nggak tahu asal dapat aja di pikiran. Oke, Bang Didi mungkin tahan dulu kali Bang yang ceritanya. Teman-teman ngopi horor nih pada siapin gorengan sama kopinya nih Bang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Jadi ceritanya itu bermula di hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 di awal tahun tuh. Itu posisinya tuh di pagi hari baru pertama kali awal masuk kerja.
tiba-tiba aja di saat lagi proses kerja, tiba-tiba bengong. Badan tuh kayak berhenti, kayak bener-bener kayak orang ngematung gitu Kak. Matung, dalam hati tuh kayak orang ada rasa rindu sama seseorang gitu. Gimana orang kesemsem gitu. Ini perasaan apaan ya? Itu semua kerjaan itu tuh tiba-tiba langsung berhenti aja gitu. Tiba-tiba ini kenapa ya? Namanya kita di situ posisinya kerja kan. Terus di situ tetap kerja seperti biasanya. Cuman istilah kata tuh di satu hari kerja di hari Sabtu itu kerja saya tuh hancur berantakan. Ditanya temen bengong, disuruh apa salah, serba salah gitu. Perasaan kok ini gue kenapa ya? Gue kangen sama sesuatu gitu. Pas coba tarik napas, tek, kepikiran tuh di benak saya Gunung Salak. Lah, kok Gunung Salak gitu ya? Kenapa ya? Padahal dihitung mundur itu tuh 2 minggu sebelum kejadian itu tuh saya baru aja naik Salak TikTok via Cimlati bareng sama beberapa para pendaki dan konten kreator lah gitu. Akhirnya di situ saya ngomong dalam hati saya, ini kenapa ya kok Gunung Salak lagi kan gitu. Singkat cerita, jam 3 sore kelar kerja, gue langsung pulang tuh rumah. Kan kebetulan di Jakarta, saya kerja di Bekasi kan, ngebut tuh. Mungkin dibilangnya gila kali, lampu merah diterobos juga kan. Sampai rumah naruh tas, brek, mah ngomong ke orang tua gitu, izin gitu, mau mana? Mau konten kemana? Gunung Salak. Hah? Gunung Salak? Emang di Gunung Salak ada apaan sih gitu? Ya nggak ada apa-apaan gitu. Kamu yang bener aja baru 2 minggu yang lalu gitu. Ya nggak apa-apa, gimana dong buat konten nih gitu. Udah kita bujuk segala macam dah sebisa-bisanya saya. Ya udah hati-hati, nggak capek apa badan ya gitu. Ya udah dah, akhirnya tanpa pikir panjang langsung tuh prepare, bener-bener serba gercep dah gitu. Akhirnya setelah pada maghrib, saya lanjut tuh OTW. Di situ tuh saya belum tahu Gunung Salak via mana. Yang penting Gunung Salak aja dulu. Akhirnya singkat cerita, selama perjalanan saya tuh ngucapnya udah bukan dalam hati, lewat mulut. Ini gue kenapa sih gitu, gue pengen ke Gunung Salak, aneh banget gitu. Akhirnya gue sampai di kota Bogor, di situ oh ya gue belum beli logistik nih gitu. Nah pas udah turun di salah satu minimarket, mau buka pintu sempat bengong, didorong sama ibu, Dek mau masuk apa mau keluar gitu. Ya udah, astagfirullahaladzim gitu. Udah saya masuk, ya Allah ini gue kenapa sih gitu. Ya udah akhirnya gue harus beli apa nih gitu. Oh iya kan 2 minggu yang lalu kan gue pernah ngelakuin TikTok via Cimate, jadi tahu gambarannya apa yang harus gue beli lah. Akhirnya singkat cerita gue beli, terus gue lanjut perjalanan. Gue sempat berhenti di tengah jalan gitu. Via mana ya gitu? Via Pasir Rengit udah, Cimlati udah, Aji Saka kali ya. Langsung tuh searching di Google, di Instagram kan, ketemu dah tuh kontaknya via Aji Saka. Kontak sama orang sono, buka apa enggak? Buka, gini. Akhirnya lanjut dah tuh, sampai dah kira-kira setengah 10 malam sampai base camp. Lah kok sepi? Lihat Google Map, diulang keluar ulang. Gue salah kali ya gitu. Udahlah, gue capek, melintir aja dulu. Pas dibaca, oh bener base campnya sama. Akhirnya ketok tuh pintu. Assalamualaikum. Yang keluar ibu-ibu. Bu, ini base camp Aji Saka? Iya gitu. Kok sepi gitu? Nggak ada pendaki lain? Oh ada, tadi sore, tapi udah pulang gitu. Udah masuk. Akhirnya masuk, nggak lama tuh keluar si bapak, mungkin kita sebut tuh abah ya. Keluar, kita salaman, yang lampunya tadi mati itu dinyala-nyalain tuh. Kita ngobrol segala macem. Akhirnya karena saya ngomong dalam hati, anjir, ini Gunung Salak via Aji Saka, mana kagak ada orang kata. Akhirnya karena itu, ya udah dah, gue Instagram lah, iseng-iseng. Sabtu aja ada yang mau join kan gitu. Akhirnya ngobrol gini, nggak ada jawaban. Ya udah, bah, udah jam 11, saya mau tidur ya gitu. Oh ya udah tidur aja gitu. Akhirnya lanjut tidur. Sekitar jam 2 atau jam 1 dini hari ada ngetok-ketok pintu. Lama itu, aduh, udah mana dingin, nggak ada selimut kan. Keganggu juga kita tidur kan. Pas kita keluar kamar, aduh si abahnya kemana? Saya buka tuh pintu. Yang lucunya pas saya buka pintu, saya dicium tangannya. Bang gitu. Ngapa? Kok cium tangan gua? Emang apa bang? Lah gua bukan yang jaga base camp. Tamu. Iya gitu. Wah ini mah ketawa dah. Pakai kita ketawa si abahnya keluar. Nih yang punya base camp gitu. Mereka tuh berempat dah gitu. Akhirnya dia masuk, kita ngobrol, nanya, bang rumahnya di mana? Biasa SKSD gitu. Bang rumahnya di mana? Di Jakarta bang gitu. TikTok nggak gitu? Iya TikTok gitu. Bang gua kalau bareng boleh nggak bang? Gua nggak ada teman bang. Baru pertama kali ke Salak. Oh ya udah boleh dah gitu. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya setengah jaman gitu.
yaudah bang gue lanjut tidur lagi ya gitu, gue capek nih habis pulang kerja. Pas saya tidur sekitar 3:30 subuh bangun keluar, itu yang 4 orang itu tuh ngegeletak tuh di luar tuh tidur tuh. Nggak di luar deh, di luar kamar maksudnya kan. Kirain di luar jalanan. Di luar kamar. Pas udah saya keluar, lah itu situ di luar terasnya itu ada 3 orang. Kayaknya baru datang gitu kan. Nah si Abah itu kebetulan di base camp itu kan ada kayak warung kan, dibuka warungnya. Nah saya deketin dah tuh, ngomong, bang gitu, salaman biasa SKSD kan gitu, mau ke Salak juga gitu. Iya besok, berangkat jam berapa gitu, jam 5 subuh gitu. Waduh jam 5 subuh, rumah di mana bang gitu. Nggak, kebetulan tuh di Jakarta juga, di Jakarta dan Jakarta Timur, lebih dekat lagi rumahnya kan. Kita ngobrol-ngobrol, langsung gue ikut yang mana ya, kelompok yang ini apa kelompok yang ini gitu. Akhirnya ngomong, bang kalau besok andaikan gue bareng boleh nggak bang, gue belum pernah ke Salak nih gitu. Oh ya udah bang, nggak apa-apa bang, tapi tunggu dulu bang, gue sekalian ngonten, boleh nggak bang gitu. Nah terus mereka bertiga oke dah gitu. Nah salah satu dari 3 orang itu nyeletuk, tapi bang kalau seandainya ntar kita duluan nggak apa-apa ya. Itu mikir maksudnya gimana, oh mungkin dikiranya dia karena gue ngonten takut ngambat langkah mereka kali ya. Enggak bang, ya udah nggak apa-apa, ntar gue imbangin kok gitu. Nah singkat cerita udah jam 5 subuh, itu yang 4 orang itu mesti tidur. Nah sedangkan yang 3 orang itu kayaknya begadang nggak tidur kan gitu. Aduh gue harus ikut yang mana ya, yaudah gue ikut yang ini aja dah gitu. Akhirnya kita pamitan sama Abah jam 5 sama Umi buat ke pintu rimba. Temennya letuk yang 3 orang, yang salah 1 orang itu, bang ntar kita lewat jalur yang beda ya. Maksudnya bukan lewat jalur kampung ini, soalnya mau menuju ke pintu rumah jalannya rusak, jadi harus keluar ke jalan raya dulu lah gitu. Oke lah gue ikutin kan. Kebetulan dari 3 orang itu yang 2 orangnya itu udah pernah ke Salak Via Jisaka udah berapa kali, udah paham kan. Gue ikutin, akhirnya pas gue ikutin nembus di rumah ibadah Pura kalau nggak salah ada. Iya Pura. Itu tuh perasaan tuh anjir keren banget, anggap aja gue di Bali dah ini. Mikirannya begitu kan. Udah sampai situ, pas mau mendekati pintu rimba, di situ tuh ada parkir apa gitu, gede banget tuh parkirnya tuh bang, parkir mobil kan. Nah dari situ jalan tuh udah hancur, jadi tuh jalannya nanjak, terjal banget, udah gitu kayak batu-batu kali bang. Itu motor kita semuanya bang gosong. Wah gosong bang, aduh gimana nih, kata buset belum nanjak aja udah ngos-ngosan kan. Akhirnya udah sampai atas, singkat cerita tuh kita istirahat, bener-bener ngos-ngosan gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, udah mulai terang nih, udah jam 6 kurang seperempat kalau nggak salah ada gitu. Gimana nih, kita ngedaki lagi nggak gitu? Mulai sekarang nggak gitu? Di situ ada anjing warna putih. Itu namanya belum tahu ya, baru pertama ke jalur itu. Mungkin kalau pendaki yang lain tuh nyebutnya dia tuh si Molly namanya kan. Ih anjing lagi ngedeket-deketin kan, kebetulan kan saya nggak biasa sama anjing, takut ngejilat atau gimana ya gitu. Ya elah ini ngapain sih ini anjing gitu. Kalau kata temen-temennya, nggak apa-apa bang, itu anjingnya biasa di sini kok, paling ngikutin kita sampai petilasan doang gitu. Jilat kagak sih gitu? Kagak gitu. Ya udah dah, singkat cerita kita berdoa, kita mulai pendakian. Itu tuh kita jalan masih santai tuh. Akhirnya nggak lama kita sampai petilasan, kita berhenti sekitar 5 menitan lagi. Ini apaan bang? Ini petilasan, ada kuburannya? Ada gitu. Bodo amat lah, gue mau konsen di konten gue gitu. Sambil bertanya-tanya dalam hati, anjir gue beneran ke Salak ini, bener-bener random banget kan. Akhirnya kita udah ngambil sumber air, kita lanjut perjalanan, itu anjing masih ngikutin. Dalam hati, ini anjing kok masih ngikutin kali? Mungkin sampai pos berikutnya gitu. Akhirnya kita sampai di pos Abri kalau nggak salah namanya ya. Nah sampai pos Abri itu kita berhenti, tapi nggak duduk. Ya kayak cuman ngelempengin kaki dong sambil berdiri gitu kan. Itu anjing ngedeketinnya, ya apaan sih ini anjing, sesuai banget dah gitu. Akhirnya terus. Jadi tuh anjingnya tuh lucu bang. Jadi dari 4 orang itu anjing itu posisinya selalu antara di belakang gua, kalau nggak di depan gua. Tapi posisinya bentar-bentar ngeliat ke arah gua, ngeliatin lagi, terus jalan lagi ngeliat ke arah gua. Jadi kayak orang mastiin gitu. Udahlah cuek aja lah gitu. Akhirnya kita lanjut jalan sampai di pos 3, pos yang biasanya para pendaki ngedirin tenda kan, juga di situ kan lahannya tuh lumayan luas dah gitu. Kita berhenti di situ kira-kira ada setengah jam lah. Kita sampai pos itu sekitar jam 8:30 pagi. Itu kita ngobrol, kita bercanda, kita apa ya kayak biasanya kita orang les dah. Itu pada suatu ketika di momen ada anjing putihnya si Molly itu tuh ada di pohon gede. Dia manjat tiba-tiba ngegonggong. Lah kita sontak berempat ngeliat kan. Nah terus lari ke arah kita, kirain saya itu pengen ke arah. Nggak taunya muter balik
ke sudut pojokan pohon kayak ngegong, kayak ngusir sesuatu. Nah anjir, ini gimana nih gitu. Akhirnya pas kita ngelihat nggak saling ngobrol tuh, cuman lihat-lihatnya kayak orang paham gitu. Oh udah gitu. Akhirnya kita lanjut. Nah di situ bang, kalau menurut gua ya yang pertama kali gua kesalak via Ajisa, kayak itu jalur pendaki itu diuji pas dari pos itu bang. Kagak dikasih ampun bang. Udah iya, jalannya benar-benar terjal. Kita ngelewatin beberapa webbing yang menurut gua, aduh ini nggak ngotak ini jalan ini, iya kan. Udah gitu ditambah ngikutin ritme teman-teman yang 3 orang itu, nggak taunya dalam hati anjir gue salah bareng orang ini, kayak suhu semua kagak ada ngos-ngosannya. Ya biasa aja kan, di lain sisi ngikutin ritme mereka, di lain sisi masih percaya ini disalah apa enggak, di lain sisi sibuk konten. Itu tuh fokus tuh bener-bener kepencar bang. Itu gue jalan sepanjang perjalanan udah gue nggak peduli, yang penting gue ngikutin mereka ada ya gue ikutin aja gitu. Akhirnya kita sampai di Puncak 7 Fajar Kencana sekitar jam setengah 10 apa jam 10 tuh ya. Itu tuh hari tuh cerah, kita duduk tuh lama segala macam. Tiba-tiba kabut mulai dateng. Hujan kali ya, kalau kata salah satu teman saya yang 3 orang itu. Enggak hujan kayaknya deh. Soalnya Umi yang di base ngomong katanya beberapa hari ini info di Salak tuh nggak hujan gitu. Nggak lama pohon yang di belakang itu goyang. Anjir, udah nyiapin batu apaan nih gitu. Nggak taunya pendaki, 1 orang tektok. Okay. Bang gitu. Ya udah kita kan kenalan kan. Akhirnya karena kita udah kelamaan di situ, dia baru datang. Kira-kira 1 menitan ngobrol. Bang kita duluan ya, bertiga tuh. Dia tetap ngaso. Itu di situ kita ngelewatin. Nah dari situ jalan tuh udah mulai turun nih. Anjir, kita ketemu turunan dari tadi kan nanjak mulu kan. Nah keturunan. Nah terus dari semacam kayak bukan gua deng, kayak batu. 2 yang himpitan yang biasanya tuh orang naruh tetesan air tuh di situ kan. Nah dari situ tuh jalan tuh lumayan landai tuh. Wih mantap nih, kaki udah mulai lempeng nih. Nggak jauh dari situ, di situ ada petunjuk plang gitu. Kalau ke kiri ke Salak 1, kalau ke Salak 2 ke sebelah kanan. Langsung untung ada dokumentasi ngobrol. Nih guys, kalau kita kesini nih gini. Akhirnya teman ngomong, bang jangan coba-coba. Enggak bang, ini cuma buat konten gue doang. Udah kan. Nah dari situ selesai. Mulai deh tuh tanjakan udah mulai nggak masuk akal tuh, tanjakan Wahyana apa tanjakan apa segala macem gitu ya. Wah ini udah nggak masuk akal. Oke deh, gue putusin, gue nggak usah ngonten lagi, gue tutup dulu deh sampai di tempat yang memungkinkan gue ngambil gambar kan gitu. Padahal kalau logikanya gini bang, gue naik kan nggak sendiri, sama temen ya. Andaikan kalau gue gampang, lu naik dulu aja ke atas nih, pegangin HP gue, rekamin gue gitu. Pada dasar gue orang gak enakan bang. Jadi apa-apa udah gue nggak mau mikir tuh kan bener kan, mindset gue tuh, otak gue tuh kepikiran waktu di base camp, wah bener nih orang nyusahin kita nih kan, gara-gara ngonten jadi ngambat langkah kita gitu. Gue nggak mau gitu bang, udah dengan sebisa-bisa mungkin dah. Akhirnya setelah kita ngelewatin beberapa tanjakan, berapa webbing, ada tuh 1 webbing tanjakan gitu, nggak terlalu tinggi, cuman ya lumayan curam, batu semua tuh. Akhirnya teman gue yang 3 tuh naik ke atas. Nah gue rombongan terakhir, itu anjing putih masih di belakang. Pas saya mau naik, anjingnya ngegonggong. Anjing kan bener kan nih, anjing bener-bener pengen gue. Nggak tahu anjing itu duluan, jadi kesannya tuh gue duluan gitu kan. Nah sampai atas dia kayak nungguin. Udah dah, nggak ada orang kan. Udah, gue megang kamera sebelah sini, megang webbing. Ala-ala dah gitu ngonten. Pas gue berapa langkah jatuh, aduh gitu, tulang kering gue kena. Udah jatuh kepentok, nyerosot, teriak spontan, tolong gitu. Akhirnya si anjing itu tuh nggak tahu kenapa ya. Mungkin pandangan versi gue ya bang, itu anjing itu sekilas tuh mukanya kayak orang panik. Tiba-tiba tuh tali webbing digigit sama dia, dilempar ke arah gue bang, dilempar ke arah gue kayak pengen nolongin. Dan itu posisinya tuh webbing itu udah liur. Nah gue bingung, anjir kalau gue pegang ini liur, ini gimana ya, posisinya serba salah gue. Udah dah, sebelum gue matiin gue kayak orang gila. Udah dah, daripada gue nggak dapat konten, gue kontenin. Udah ya, kamu duluan, makasih banget ya. Itu posisi itu anjing masih narik webbing. Udah gue matiin, gue naik ke atas tuh nggak megang webbing, ngerayap berat batu. Aduh ini udah anjing yang masih ngikutin terus kan gitu. Udah abis sampai di atas, gue nggak langsung berdiri. Teman gue yang 1 orang itu mungkin denger teriakan gue kali ya, turun. Bang lu kenapa? Jatuh bang, insiden gitu. Nah ketemu sama orang pendaki yang TikTok yang ketemu di Fajar Kencana. Bang kenapa bang gitu? Kaki gue bang luka. Akhirnya naik. Aman nggak? Luka nih bang gitu. Tapi sakit nggak? Kagak gitu. Udah kebetulan kan gue bawa emergency sendiri kan. Udah gue obatin segala macam. Udah dah gue ntar aja dulu deh ngonten lah kan.
Singkat cerita sampai puncak sekitar jam setengah 12 siang pas. Itu alhamdulillah puji syukur banget bang, nggak dikasih hujan, cuman ya kabut-kabut biasa lah gitu ya. Akhirnya kurang lebih 15 menit tiba-tiba rintik. Ini mah paling cuman kabut. Lama-lama gede banget. Ya hujan nih gimana nih? Nah lucunya itu bang, sebelum sampai puncak kan ada lahan kosong. Di situ nggak tahu banner siapa, banner partai deh kalau nggak salah ada. Ada banner bang gitu. Ya udahlah kita bikin shelter dadakan dah. Hampir setengah jam di situ berdatangan dah tuh pendaki-pendaki yang lain tuh. Karena di puncak Salak 2 nggak terlalu rame kan. Gimana nih udah setengah 1. Waktunya udah nggak cukup, takutnya kita kesorean dan kepulangan puncak kan juga nggak luas gitu. Yaudah bang kita turun aja yuk gitu. Dan turun pas mau berdiri, aduh tulang kering gue bener-bener antara kram antara sakit bang, itu langsung berasa bang. Ya Allah gimana nggak bisa bergerak nih. Tapi salahnya gue itu gue nggak ngomong. Gue pendem sendiri, lagi-lagi mindset gue takutnya tuh mereka itu kan bener nyusahin kan gitu. Udah bener-bener gue tahan tuh bang. Akhirnya kita berempat turun, yang 3-nya itu terlalu cepat. Nah posisinya gue di depan, yang 1 orang ketemu di pendakian tuh. Langsung hujan mulai reda, langsung masuk dia tuh kan karena kita pakai jas hujan ribet gitu ya. Yang teman gue yang kenalan di jalan itu, bang lu duluan aja deh bang, gue mau ngelepas jas hujan gitu. Oh ya udah bang, gue jalan pelan-pelan ya. Maksud saya itu mau nyusul yang 3 orang itu, nggak ketemu. Lah ini langkahnya cepet banget kan. Akhirnya jalan sekitar 15 menit atau 10 menit, ketemu tuh 4 pendaki yang datang pertama. Lah bang, lu kok baru naik? Anjir bang, gue kesiangan gitu. Buset baru nyampe. Lah itu kaki lu kenapa? Ini kaki gue di webbing tuh kena gini. Ya udah bang, lu ke Puncak Fajar Kencana aja. Di situ kayaknya ada 4 pendaki deh, cewek 2, cowok 2 lagi buka flysheet, lagi masuk. Udah istirahat di situ aja dah. Oke deh, gue di situ aja dah. Nah pas menengok ke belakang, itu yang pendaki yang kenal di jalur itu nggak ada. Mungkin masih jauh kali ya. Udah jalan pelan. Kira-kira setengah jam. Lah ini jalannya lempeng terus gimana ya? Singkat cerita tuh kira-kira 40 kurang sejam kurang lah gitu. Tiba-tiba itu yang tadinya jalur bener-bener jalurnya kebuka bang. Kebuka bener-bener kayak bukan hutan-hutan dempet-dempet aja, jadi kayak pohon-pohon tinggi, pohon-pohon cemara. Ini jalur bukan ya? Tapi di penglihatan gue itu ada sampah plastik warna merah kan. Tuh gue deketin dah tuh. Pas gue deketin, gue pegang. Iya ini mah jalur, orang butuhnya ada sampah kan. Pas gue ngeliat ke samping, lah ini gue di mana? Pas yang gue injek itu tuh udah bukan jalur. Anjir, ini gue mah nyasar kali ya. Tapi kok ada sampah? Udah, lihat ke arah belakang, posisinya kan udah di bawah tuh. Teriak, bang. Maksud hati tuh mau manggil temen yang 1 orang itu, nggak ada jawaban. Udah gue naik ke atas dah gitu. Pas udah naik ke atas, nggak ketemu jalur yang tadi. Tembus-tembusnya di jalur ada kayak pertigaan gitu bang, antara ke kiri ke kanan. Waduh, gue ke jalur mana ya? Mana tadi gue naik nggak merhatiin jalan, fokus ke konten kan gitu. Yaudah deh gue ke kanan dulu lah. Patokan gue tuh kalau dalam 10 meter gue nggak ada petunjuk, gue bakalan balik lagi ke kiri nih gitu. Nggak taunya kira-kira 5 meter ada petunjuk, iketan tali rafia warna abu-abu kalau nggak salah deh. Perasaan sepanjang jalur nggak ada yang abu-abu, perasaan kuning doang ya gitu. Udahlah ini jalur kok, orang di sepanjang jalur itu tuh ada sampah kayak bungkus rokok segala macam. Udah kira-kira 5 menit jalan, nggak tahu mungkin jalannya terlalu menyipir, jatuh. Buluk. Tapi pas jatuh itu tuh posisinya langsung respon merem. Itu yang saya rasa itu tuh buluk. Pas melek begini, gue di mana nih? Anjir, jurang gitu. Itu posisinya, anjir gue di jurang. Tapi nggak panik, santai aja gitu. Aduh, mati dah gue. Ya udah deh, gue ngucap 2 kalimat syahadat. Maksud pikiran tuh kalau emang udah waktunya gue di situ tuh, seenggaknya gue masih dikasih kesempatan bang buat ngucapin 2 kalimat syahadat kan gitu. Akhirnya pas udah ngucapin 2 kalimat syahadat, anjir gue nggak mati-mati. Itu sempat diem bang. Akhirnya naik ke atas, duduk. Itu hujan turun gede banget gitu. Waduh hujan lagi nih gitu. Mana kaki gue sakit banget kan gitu. Udah dah, gue buka dulu dah tas gue. Lihat persediaan air tuh ada berapa. Kebetulan kan gue bawa 2 botol gede yang air mineral kan, sama salah satu snack lah gitu. Anjir, hujan lagi. Tapi nggak ngerasa dingin ya. Ya udah dah, mau lagi hujan di situ kan hutan kan rapet tuh bang. Pohon-pohon kan ada tetes-tetesan air. Itu gue ngambil persediaan air dari situ sampai penuh. Ada kali 10 menitan tuh lama, namanya kecil kan. Pas udah dapet, gue lanjut tuh perjalanan.
Pas gue lanjut perjalanan nggak lama gue ketemu sama pohonnya unik bang. Jadi itu pohon jalan dikelilingin kayak pohon. Mungkin kalau orang yang pernah ke Kerinci jalur gorong-gorong tikus kalau nggak salah bang ya. Itu posisinya kayak gitu. Cuman posisinya nggak gede, sempit. Cuman dia cuma segini gue kali nih. Itu posisinya tuh dikelilingin sama pohon yang menurut penglihatan gue bang waktu itu kondisinya hujan. Sumpah bang, yang namanya matahari mau tembus ke hutan Salak kayaknya susah banget. Gelap, jadi yang namanya udah kabut. Hujan juga, yang gue lihat itu tuh daun tuh udah bukan hijau lagi, kayak hitam. Udah saking gak ada cahaya, gue tuh ngeliat cuma dari titikan cahaya dari atas doang kan gitu. Aduh gimana nih ya gitu. Akhirnya gue ngelewatin tuh jalur. Bener-bener tuh jalur gue begini nih bang. Bener-bener berdiri pun juga gak bisa. Kanan kiri tuh perasaan gue tuh kayak ranting-ranting pohon berduri gitu. Akhirnya gue lewatin, kira-kira agak panjang sih, ya 5 meteran lah gitu. Nembus, jalan lagi, ketemu jalur itu lagi. Itu gue belum mikir yang aneh-aneh itu. Nah yang ketiga kali, anjir kok gue ketemu jalur ini lagi ya gitu. Ini bener jalurnya bener apa gue disasarin. Pas yang ketiga itu sebelum gue masuk ke pohon yang kayak berbentuk gorong-gorong itu, di ujung kayunya itu gue patahin bang. Patokan gue kalau gue ngelewatin patahan ini lagi, berarti freak gue dikelilingin lah, maksudnya disasarin situ aja kan gitu. Akhirnya pas udah gue patahin, baru jalan 2 langkah, kepleset. Wah anjir gitu, licin banget. Gue naik lagi, kepleset lagi. Pas gue injek itu tanahnya udah nggak bisa diinjek bang, kayak tanah gambur gitu. Gimana sih? Buluk. Aduh gue nggak bisa nih kayak gini nih. Udahlah, gue ambil tas gue posisinya gue anuin ke depan, gue peluk. Itu gue merosot bang, kayak orang perosotan tau nggak? Buluk. Begini sedikit, ini tuh udah duri semua. Aduh gitu. Pas udah duduk, buluk langsung. Sampai anjir ini gimana nih ya, aduh parah banget ini. Langsung gua ngeliat sekitar, itu kaki tuh udah mulai ngerasa sakit bang. Cuman di lelahnya tuh hujan segede gitu gua gak ngerasa dingin, biasa aja gitu. Akhirnya gua lanjutin perjalanan, gua ketemu sama kayak semacam kayak pohon, tapi pohonnya unik. Jadi kayak pohon eceng gondok, tapi itu posisinya bukan di air, di permukaan tanah gitu. Aduh gimana nih ya, aduh ya Allah, mana udah gelap banget kan gitu. Gimana nih ya? Bingung juga. Udah begitu posisinya itu sepanjang perjalanan itu kiri kanan itu yang gue lihat namanya manusia itu kan punya mata ekor ya bang ya. Darah kanan kiri itu kayak ninja lewat terus kata gue. Udah gue nggak mikir misis gue. Udah fix gue udah hipotermia udah. Tapi itu hipotermia gue bisa tenang gini ya. Udah mikirnya tuh antara udah nggak mistis, udah cuek aja dah. Pas gue jalan langsung nyeletuk. Ya Allah gitu. Kalau emang saya harus nginep di sini, tolong cukupi kebutuhan saya gitu. Kenapa bisa ngomong gitu? Posisinya tuh gue nyasar di hutan yang rapet bang. Akhir gue ada hujan. Kalau gue kurang makan, lah gue bisa makan daun kan. Itu gue nggak peduli tuh. Itu daunnya beracun namanya kan gue nggak punya ilmu navigasi kan gitu. Kalau memang saya masih di kesempatan untuk pulang, tolong jangan sampai ketemu malam karena besok saya harus kerja, tanggung jawab saya. Lillahi ta'ala bang, persekian detik di kuping kiri gue. Allahu Akbar. Ya elah ketemu asar kata gue. Gue lemes, udah dah ketemu malam nih. Gue lihat tuh HP, brek 14.00. Hah? 14.00. Gue lihat HP yang satu lagi kan kebetulan gue ngonten pakai HP kan. 14.01. Ini ajan apaan jam 2 gitu. Wah udah fix gue hipotermia dah. Gue ikutin tuh ajannya tuh. Pas gue ketemu ajan, gue ikutin lagi ketemu sama jalur lagi. Itu ajannya hilang. Aduh, gue udah pasrah ada nih. Udah tuh. Gue ikutin tuh jalur, gak lama kemudian ketemu sama pohon pisang. 1, 2, 3, sampai ke 5, berhenti. Di gunung kayaknya gak mungkin ada pohon pisang. Pohon 1 mungkin ada, mungkin 1, 2. Ini kayak, seolah-olah kayak ditanam sama warga. Tuh gue ikutin deh tuh pohon-pohon pisangnya tuh. Nah gak lama kemudian nembus di kayak lapangan apa sabana tuh luas banget bang. Wih anjir gue di mana nih gitu. Kok di tempat yang lain gitu ya. Nah di situ ada dua gubuk-gubuk itu dua gitu. Wah iya pik ada kehidupan ini gitu. Terus gue harus jalur kemana nih? Itu posisinya tuh luas. Gak ada namanya jalur ke sini, jalur gak ada. Yaudah gue ngambil ke kiri dah tuh. Ke kiri pas gue jalan rapet yang namanya dari pohon-pohon yang tadinya ya lah cuman sejengkal gini lama-lama tinggi. Ya gue nyasar nih. Yaudah gue balik lagi. Pas gue balik kurang lebih 3 langkah ajannya ada lagi. Lah ajannya ada lagi gimana nih? Gue ikutin tuh arah ajan lagi tuh. Nembus nggak tahu di mana itu tuh di kayak semacam kayak kali, tapi kalinya tuh setengah kering bang. Di situ ada batu tuh gede banget. Anjir gue di mana nih?
Walaupun ibarat kata gue baru pertama kali ke situ, tapi dalam hati kayak gue pernah tahu nih tempat. Tapi nggak tahu kayak orang di Japu gimana sih bang? Nggak tahu, mungkin gue pernah lihat di internet apa enggak. Kayaknya gue tahu nih tempat, tapi dalam logika tuh gue nggak pernah ke situ. Aduh, gue dilema tuh di situ bener-bener. Tapi kondisi alhamdulillah gue nggak panik, bener-bener kayak orang dilema gitu. Gue harus milih yang mana nih? Udahlah Bismillah aja dah. Mau saya aja nyesatin gue kan. Akhirnya berdiri di bibir sungai tuh. Pas namanya tuh kabut tebel, tiba-tiba tuh kabutnya lama-lama tuh mencar bang. Nah dari kejauhan di seberang sungai itu ada pipa pralon panjang-panjang banget. Wah pipa tuh. Nah gue nyebrang tuh, gue ikutin pipanya. Pas gue ikutin pipanya kira-kira berapa menit ketemu tuh jalan bukan jalan pendakian. Mungkin bisa bilang jalan warga, jalur bener-bener drill, jalur luas, ya masih bebatu-batuan. Anjir ini kayak daerah mana ya? Itu gue udah seneng bang, pede. Kok kayak di daerah Pasir Rengit ya? Kebetulan kan gue juga punya gate asli sono kan. Wah gue kalau sampai tembus ke sini gue bisa ditolong nih sama adik angkat gue kan gitu. Udah seneng banget tuh, semangat lagi. Udah jalan-jalan, tapi kok nembus ada kayak permainan outbound yang di atas pohon gitu bang. Lah ini permainan apaan ya kata gue. Dia di mana gitu. Terus gue lanjut jalan, nembus di area camp. Kok kayak area camp? Akhirnya gue jalan terus ketemu tenda satu warna merah. Wah itu tenda tuh, gue deketin, teriak dah tuh. Namanya abis nyasar ketemu kehidupan abang. Tolong. Teriak. Tolong! Mas, Mbak! Teriak sebisa-bisanya. Pas makin deket, dari sekejauhan mata gue tuh ngeliat di dalam tendanya tuh ada 3 orang. Pas gue udah deketin, yang satu orang di tengahnya tuh kayak berdiri, Mas sini gitu. Pas gue deketin, semacam tendanya itu semacam kayak ada teras gitu bang. Nah gue disuruh masuk, gue nggak mau, gue duduk di terasnya. Enggak mbak, saya di sini aja gitu. Nggak taunya di dalam tenda itu ada 2 cewek, cowok 1 gitu. Mbak ini saya di mana? Mas kenapa gitu? Saya nyasar gitu. Nyasar dari mana gitu? Dari Gunung Salak. Buset gitu. Ini saya lagi di mana? Ini lagi ada di Curug Nangka gitu. Curug Nangka gitu. Minum nih mas. Yang lakinya itu tiba-tiba nawarin. Nah di lalanya itu bang, pikiran gue di situ antara pas selama nyasar itu tuh jernih, nggak panik. Sampai di saat gue ketemu 3 orang itu, pas nawarin makan, langsung gue kepikiran, ini tenda kok kayak bukan orang ngecamp. Biasa kalau orang ngecamp itu kan kayak ada matras, sleeping bag. Ini bener-bener kosong bang. Kayak orang bener-bener cuma numpang neduh gitu. Tiba-tiba gue ditawarin makan, dalam hati gue, ya gue belum mastiin ini orang apa enggak nih. Kalau gue ditawarin makan takutnya kan dari kisah-kisah pendakian gue nggak bisa balik kan gitu. Oh langsung nyeplos. Oh enggak, saya kebetulan ada makanan, emang bener ada makanan kan. Saya cuma mau numpang tanya doang, petugas di sebelah mana gitu. Saya mau laporan gitu. Oh petugas jalan aja sebentaran gitu. Nah sebentaran tuh jalan, itu tuh gue jalan tuh bang. Kira-kira ada 5 menit gue nggak nyampe-nyampe. Tiba-tiba HP bunyi, ting gitu. Wah dapet sinyal nih. Kocaknya gue bang, masih sempat-sempatnya live Instagram, Instastory. Ayo guys gue nyasar gini-gini. Ramai dah tuh langsung, karena sebelum nanjak itu kan sempat Instastory kan. Mau nanjak Salak ini nih, siapa yang mau ikut nih gitu. Ramai tuh, HP tiba-tiba mau saya balesin tuh ngeblank, putih. Aduh udah matiin dah. Pas udah jalan, ketemu sama pos si Max itu nggak ketemu. Nih gue harus kemana ya gitu. Jalan akhirnya ketemu sama gerbang. Pas dari kejauhan itu, di luar gerbang itu semacam kayak warung gitu bang. Itu banyak banget itu orang di situ. Itu orang bukan ya? Tolong. Itu tuh kedosnya tuh kabut, hujan gede banget. Nah yang dilihat itu tuh, yang di warung itu tuh pada berdiri semua, cuman nggak ada yang ngedeketin, nggak ada yang nolong. Mungkin pikiran mereka, lah hujan gede nggak ada payung kali kan. Akhirnya keluar dari gerbang itu, nggak tahu itu perasaan saya saat itu apa bener-bener nyata. Yang tadinya bener-bener kabut jarang pandang itu, pas keluar dari gerbang itu kabutnya nggak ada bang, cerah. Lah kok udah fix itu orang deketin, itu dengkul tuh bener-bener lemes. Kayak orang kagak ada tenaga, udah ya elah gua nyasar kok sehat-sehat aja ketemu orang kok lemas gitu. Itu di situ bang, nggak dikasih kesempatan ngomong, langsung dicecar pertanyaan. Kamu siapa? Kamu pendaki legal ya? Dari mana? KTP-nya mana? Buat ngerespon omongan itu nggak ada tenaga bang, itu bener-bener kayak dibentak ngomongnya cepet. Aduh gua udah pasrah dah gitu. Akhirnya dicecar terus, ada salah satu petugasnya itu, nggak tahu itu petugas nggak tahu warga, kayak nenangin yang agak ngegas itu pakai bahasa Sunda, mungkin dalam arti tuh tenang dulu, dengerin dulu kan. Pas udah ditanya jawab dah tuh, iya saya pendaki
dari Aji Saka. Terus sama siapa? Saya tadinya sendiri, terus sama temen barengan. Lah terus kenapa bisa lewat sini? Saya nyasar, nggak tahu nembus-nembus di sini gitu. Aduh, kamu ini tahu nggak? Kalau kamu kenapa-napa, pihak base camp kamu disalahin. Teman-teman kamu kena, mungkin kamu bisa di blacklist. Itu yang namanya orang habis nyasar digituin, campur aduk bang. Ya udah bener kan gue, gara-gara gue tuh mereka buat TikTok kayaknya tuh gue penghambat banget kan gitu. Udah nggak ada yang bisa. Udah saya minta maaf dah. Apalagi mikir kan takut di backlist bang. Mending kalau di backlist salah nggak jadi soal. Kalau satu Indonesia kan gimana ya gitu. Akhirnya kira-kira setengah jaman di situ ada tuh salah satu warga, nggak tahu itu tukang ojek, nggak tahu warga. Pak, saya boleh minta tolong nggak Pak, anterin saya ke tempat semula. Oh iya yuk, saya anterin yuk ke Haji Saka gitu. Bukan ke Haji Saka Pak, saya parkir motor di pintu rimba. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah di sepanjang perjalanan ngobrol, itu baru tahu tuh tempatnya. Saya lewat situ kan tadinya Pura. Iya Pura ya tahu loh. Iya. Nah ini saya nembusnya di mana ini saya? Ini Kalimati. Kalimati. Jauh banget nggak Pak? Jauh. Masya Allah. Kalimati Curug Nangka ini. Pak saya mau nanya, ini saya di mana ya? Ini di Curug Nangka Kalimati. Hah? Kalimati? Emang ada dari mana? Dari pintu rimba Haji Saka. Jauh nggak Pak? Pak ini mah jauh banget nih, bisa kesini gitu. Tapi jalur ada kan? Ada, cuman itu udah lama banget dilarang, nggak ada yang boleh lewat situ gitu. Akhirnya singkat cerita, sampai deh tuh di yang jalur yang pertama kali yang motor gosong tuh. Itu motor bapak-bapaknya itu gosong beneran bang gitu. Pak udah Pak sampai sini aja Pak. Enggak, saya anterin sampai atas. Itu kakinya kasihan banget itu. Enggak Pak udah sampai sini aja udah nggak apa-apa gitu. Pas begitu turun, bapak-bapaknya itu mau pergi. Pak antar dulu gitu. Maksudnya mau dibayar gitu. Enggak, saya cuma nolongin situ doang. Udah Pak, stop gitu. Karena mikir, lah udah jauh-jauh kan motor gosong juga. Buka dompet itu gua nggak peduli, dompet itu gua rauk, bang, blok. Nih Pak, blok. Lah, ini apaan? Udah, uang bisa saya cari. Nyawa saya itu penting banget kan. Udah. Abis itu bengong, Insta story lagi, Bang. Oh. Sama buat kebutuhan konten, itu kebutuhan konten sama singkat cerita yang gua alamin lah buat dibagiin sama teman-teman gua kan. Akhirnya gua sampai di pintu rimba ke motor, nggak lama tuh teman gue yang 3 orang tuh datang, dek, nggak ada basa-basi, mereka ngelihat, brek, serentak tuh berhenti langsung lihat ke arah belakang, ngeliat lagi ke arah gua, lah bang lihat mana, bang gua nyasar dari Kalimati, buset, kok lu bisa gitu. Akhirnya gitu kita di situ agak lama tuh istirahat kan, nggak lama datang lagi yang satu pendaki itu, lalu belum caw lo gitu. Belum, orang temen gue nyasar gimana gitu. Lah gue kata temen lu tuh sama kalian bertiga. Lah gue kata kita bertiga tuh temen gue sama lu bang gitu. Pantes aja nih si anjingnya mukanya kayak orang panik. Udah, gue dorong aja. Itu temen gue aman gitu salah kata kan. Akhirnya udah kita tutup tuh pembicaraan. Balik tuh ke base camp. Ke base camp ya ngeluh lah. Sedikit cerita lah sama pihak base camp. Mungkin si abahnya waktu itu nggak kurang respon karena ada pendaki lain ngurusin kali. Di situ ada Umi lagi masak di warungnya, deketin. Mi, tadi saya nyasar. Hah? Nyasar kemana gitu? Ke Kalimati. Kalimati Curug Nangka? Ya Allah. Itu bukan orang-orang tertentu. Orang-orang sembarang bisa lewat situ. Maksudnya gimana Mi? Langsung pikirannya udah respon. Lah Mi saya nggak bawa apa-apaan. Bener saya nggak tahu apa-apaan. Enggak. Beneran itu mah. Aduh itu jalur emang ada. Cuman udah lama nggak dilewatin gitu. Aduh kamu tuh bener-bener untung nggak kenapa-napa ya. Itu si Umi ngomong. Itu kaki kamu begitu. Untung nih tahu nih Gunung Salak nih. Coba kalau kamu pulang lewat jalur yang sama, mungkin nggak bakalan bisa. Akhirnya saya pikir turun dari 12:30 sampai Curug Nangka jam 3 pas. Yang saya rasain waktu itu ya nggak ketemu namanya tali webbing, nggak ketemu namanya tanjakan. Itu jalan lempeng-lempeng aja bang. Ya cuman waktu itu kendala cuman yang jurang itu doang kan. Lah iya kata. Lah ini gimana nih gitu. Akhirnya cerita begini, Uminya ngomong, itu kamu awal mula bisa kesal kenapa? Lagi kerja Mi, tiba-tiba kayak orang kesem-sem aja. Ini Salak nitip salam nih buat kamu. Lah salam apaan Mi gitu? Lah saya nggak tahu menau gitu. Ya menurut kamu bisa lolos dari Salak tuh karena apa? Ya palingan doa restu orang tua. Nah itu, Uminya kayak orang semangat gitu. Anak zaman sekarang tuh yang namanya pamit sama orang tua terutama ibu tuh males gitu. Apalagi anak rantau. Wah gitu. Udah dah kamu ceritain. Lah cerita kemana Mi? Lah kata kamu nge-YouTube. Udah sebisa-bisa kamu cerita aja. Ah enggak Mi, dalam batin tuh entar gue dihujat lagi dikira halu, bodo amat tuh gue gak mau dah gitu. Akhirnya singkat cerita, itu tuh namanya badan tuh udah lumpur segala macem, gak dibersihin. Maunya tuh langsung buru-buru pulang aja. Pulang dari base camp ke Jakarta sepanjang jalur tuh ngelewatin beberapa polisi. Ini polisi gak ngelihat gue apa gimana sih? Kan motor matic,
ini gue tuh udah sakit bang, nggak bisa ditekuk, posisi kaki begini nih. Otomatis dari jauh pun polisi bisa ngeliat kan, udah pakai sendal, ini luka. Cuman polisi kayak cuek aja, udah gue jalan aja gitu. Itu sepanjang perjalanan nggak mikirin gue celaka, nggak mikirin mereka, mikirin nyokap. Ya elah gue begini, kalau nyokap ngelarang gue ngonten, udah gue nggak bisa ngelawan dah. Gue takut banget kalau ngelawan mak gue gitu. Sampai rumah, aduh gimana caranya ya? Sampai depan rumah, nyokap lagi ya aktivitas ibu rumah tangga walaupun udah malam kan. Udah tuh menjelma jadi kayak anak bocah. Cuk. Mama gitu. Apa gitu. Mama doain Didi nggak gitu. Ya doain lah. Tara gitu. Tuh kenapa lagi gitu. Enggak mak, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong gitu. Itu udah panik. Aduh ya Allah bener-bener gitu. Ya ampun kamu tuh bener-bener gitu. Udah masuk. Minum. Kayak bocah banget kan. Udah dah. Aduh ya Allah itu dalam kamar. Ya Allah jangan sampai gua nggak boleh ngonten. Ini gua bener-bener takut ini gitu. Akhirnya tengah malam jam 3 subuh tuh udah menjelang subuh. Gua bangun. Anjir gua kerja. Kaki gua sakit banget. Tapi kalau gua nggak masuk ntar nyokap gua tuh kan takutnya gitu kan. Udah gua paksain deh tuh. Kalau gue nggak masuk, ntar temen gue jadi bulan-bulan, lu gara-gara ngonten, kerjaan lagi banyak, jadi kita karena tuh gue paksain bang, gue tutupin tuh, udah jalan kayak model, itu paling sakit banget bang, kerja kayak biasanya, pas jam istirahat, ngobatin tuh luka gue, kata temen gue, lalu kenapa? Jatuh gitu, dari mana gitu? Dari salak, kapan jatuhnya? Kemarin, dari salak gitu, kok masuk? Ya nanti gue digedumelin, kan jadi serba salah gitu, akhirnya udah tuh bang, selama kerja hari ya Seninnya itu namanya DM Instagram, telepon bunyi terus bang, nanyain hasil instastory gue yang minggu terakhir itu, bang lu kenapa gini-gini, sampai ada salah satu teman pendakian gue waktu ke salah satu via Cimlati telepon langsung, bang lu gimana, itu kenapa, entah gue ceritain deh, enggak gue mau langsung ngomong, ini gue langsung lo speaker ya gitu, kok lo speaker, ini ada beberapa orang-orang yang biasa ngebawa tamu ke Salak nih gitu, udah gue panjang ada setengah jam lah gitu. Langsung dia ngomong, buset ini teman-teman gue yang loudspeaker ini bang, satu pun belum ada yang lewat namanya jalur situ bang, lah gue nggak tahu dah bang, gue puyeng dah gitu. Akhirnya 2:30 gue nggak kuat, setengah jam lagi gue selesai kerja kan gitu, wah saya nggak kuat pak, ini saya sakit ya, kebetulan teman-teman udah tahu kan, udah saya sakit dah gitu. Pulang ngebut sampai rumah sore, nggak pakai ganti baju, nggak pakai kaos kaki, langsung tidur, udah saking capeknya tuh, udah puyeng seharian, udah kerjanya begitu, ditanya-tanya orang mulu kan, pas tidur gue tuh kayak mimpi tuh kayak bukan mimpi bang, kayak orang rep-rep, kayak ketinggian tapi melek, tiba-tiba pas udah bisa bangun, pas mau bangun sadar, bener-bener sadar, ada suara, nggak tahu itu suara kakek-kakek apa nenek-nenek, pokoknya suara itu berat gitu, mana janjimu, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah ini kenapa ini, langsung bengong, ya Allah gue kenapa lagi, kira udah kelar gitu ya. Pas diingat-ingat gue tuh flashback, ditarik ke belakang, sebelum gue ketemu sama area camp itu, gue sempat ngucap, ya Allah kalau seandainya saya berhasil keluar, udah saya mau cerita deh ke orang-orang deh, maksudnya perjalanannya gimana, udah janji gitu bang, jadi apa ya gue janji gitu ya, udah tuh langsung caw. Kebetulan dekat rumah gue itu dekat rumah adik gue, langsung udah tuh mampir ke rumah adik gue, cerita segala macem gini-gini, belum cerita ke nyokap kronologinya kan, takut khawatir kan, ya lu lagian gimana sih lu gitu, pantas aja selama lu pendakian itu siangnya tuh mama tuh ngomong, ini ada apaan ya, kok Didi kok tumen-tumenan ya, biasanya nggak kenapa-napa gitu, tuh orang tua tuh udah ngebatin gue, terus gimana teh gitu, ya udah terus pesannya gimana, iya masuk kata uminya gue suruh bikin podcast ala-ala gitu, ya udah lu ngomong aja sebisa lu gitu, ya udahlah mumpung masih anyep, udah tuh ngomong di kamar ade kan, cerita apa yang bisa, itu kondisi itu ngomong terbata-bata, masih belepotan, emang nggak biasa ngomong panjang kan, itu di sini besut masih ada gitu, udah cerita sebisa-bisanya cerita, pas udah cerita sempat upload juga kan 2 video yang real perjalanannya sama Instastory kan, nah nyokap sempat ngomong, ya udah gini aja deh, kamu kan udah kena gini kan, dikasih peringatan, istirahat dulu sebulan gitu. Ya masa sebulan sih, milih sebulan apa nggak boleh ngonten sama sekali, ya udah sebulan aja dah gitu. Udah dah, setelah sebulan kemudian lanjutin dah tuh perjalanan biasa, ke random lah kemana aja gitu. Ya alhamdulillah bukannya gere bang ya, ada beberapa orang yang kenal gitu. Itu gue langsung kecap bang, lah yang hilang di Salak, yang di rumah, gue malu banget itu. Ayalah prestasi gue begini amat sih gitu. Akhirnya singkat cerita, ya kan Dewan, gue gak bangga bang, masa hilang di Salak prestasi gue, bener dah. Astagfirullahaladzim, ya lo ketawa bang, gue jadi Iya itu prestasi juga itu. Ya, enggak lah, nyasar, kagak ada bangga-bangganya gue. Akhirnya singkat cerita di bulan September, kemarin tuh di awal September, gue ngelakuin pendakian lagi ke Gunung Salak via Aji Saka, cuman bedanya gue nggak tektok ngecamp.
diajak sama teman-teman gue yang waktu kita ngedaki ke Gunung Salak via Cimlati gitu. Bang, salak lagi yuk. Wah anjir, salak ya gitu. Kenapa lo trauma? Trauma sih kagak. Cuman butuh waktu doang gitu. Itu dipikirin tuh matang-matang sampai sebulan. Iya. Kalau gue nggak nyoba lagi, gue kapan belajar? Gue mau tahu nih gue titik salah gue di mana di. Akhirnya udahlah di hari kita kayak biasa dah, kayak orang pendakian dah, kita naik, kita ngecamp, besoknya kita summit attack. Pada suatu ketika pas kita lagi summit attack, temen ngomong, "Bang, nih kayaknya nih titik awal lu hilang di sini nih." Iya kali ya. Soalnya waktu pas Januari itu gue naik itu Bang, yang gue inget itu tuh, itu jalur petunjuknya tuh masih jarang banget Bang. Jadi orang tuh bener-bener teliti. Mungkin karena kejadian sering hilang, mungkin ditambah kali ya jalur-jalurnya. Di situ ada plang tulisan puncak kesono, yang kesono itu kayaknya iya kali ini ya. Udah, pikir dia aja. Nah pas sudah kita selesai ngomong itu, kita jalan, berhenti lagi. Kayaknya bukan lewat situ dah. Lewat situ Bang. Kan gue yang ngalamin. Waktu gue nyasar itu gue gak ketemu sama tali webbing, gak ketemu tanjakan. Lah kita dari yang lu bilang titik gue ketemu nyasar tadi, ini kita ngelewatin tali webbing gitu. Langsung tuh karena berdebat mungkin temen udah malas kali ya, yang sebelumnya udahlah gitu, nggak usah dipikirin lagi. Langsung dah, anjir gue di mana sih hilangnya sebenarnya ya gitu. Udah dah, singkat cerita turun, balik ke rumah malamnya mimpi, nggak tahu mimpi karena abis perjalanan gitu ya. Itu tuh mimpi persis sama kejadian yang hilang waktu Januari itu Bang. Jatuhnya, letaknya begininya. Jadi kayak nonton diri sendiri Bang, kayak gimana ya, langsung blek banget. Ya udah gitu. Belajar dah gue dari sini dah. Dari sini gue udah nggak mau yang namanya, perjalanan gue sebisa mungkin harus restu orang tua gue nih. Nggak ada restu, lebih baik gue nggak jalan dah. Itu udah di saat itu Bang. Biasanya kan, Didi pengen kesini ya gitu. Enggak, jangan, masih ada perdebatan kan. Nah di saat itu orang tua, Di mau kesana, enggak. Udah nggak ada sepatah kata namanya perbanding. Oh ya udah. Nah, di situ tuh, wah iya pelajaran restu orang tua ya kata gue. Wah benar-benar the best banget dah. Udah. Akhirnya, ya alhamdulillah nih Bang, diundang nih sama tim Abang, ya kan. Kaget kan. Aduh, gue diundang. Gimana ya? Gue nggak mau Tanggal 3 kalau nggak salah hampir sebulan gitu. Gue nggak mau malas cerita-cerita begini. Akhirnya iseng-iseng tuh lihat video lama. Pas udah lihat video lama, iya kan gue janji ya. Ayo lo. Waduh, cerita. Lah gue siapa? Gue juga konten kreator kemarin sore. Siapa yang mau denger gue kan? Ini kebetulan nih krunya ya wadahnya ya besar lah lebih dari gue kan gitu ya. Jadi gue oke dah, fix dah. Gue mau dihujat mau bodo amat, orang ada bukti ada saksinya dah gitu. Yang penting diambil pelajaran untuk buat teman-teman gitu ya Bang. Iya, itu. Terutama restu dari orang tua Bang. Itu aduh. Iya. Tapi emang mana janjimu? Janji caleg apa janji apa? Janji diri sendiri, janji sama Allah. Janji diri sendiri. Ya Kirain maksudnya janji caleg. orang dalam keadaan genting sebisa mungkin ngerayu Allah lah biar dikabulin, biar ya minimal selamat lah Bang. Oh iya. Itu dari sebabnya janji terhadap diri sendiri ya Bang ya. Iya, bukan gitu. janji-janji yang mau minta suara gitu. Oh, enggak. Okay. Oh enggak, aduh, bentar lagi ya Bang. Gitu. Oke. Nah, kita sambil tanya jauh nih Bang ya, sambil discuss juga nih. Oke. Kenapa saat itu Abang lewat jalur Aji Saka pengennya? Langsung kepikiran aja pas di jalan. Kepikiran? Iya. Oke, langsung kepikiran. Dan kenapa yang dipilih itu Gunung Salak? Emang ada apa sih di Gunung Salak? Ini gue sebagai orang awam ya gitu ya, misalkan ya. Kenapa sih Bang ke Gunung Salak? Kan ada Gunung Gede, ada Gunung Cikuray, mana gitu? Nggak tahu ya Bang ya. Di daerah Bogor itu kan kita bisa dibilang itu ada gunung yang terkenal Gunung Salak sama Gunung Gede Pangrango kan. Nggak tahu, Salak itu bagi gue tuh nyaman aja Bang. Bener-bener kayak the real tempat bener-bener kita nenangin pikiran. Walaupun ibarat kata nggak jauh dari ibu kota, kayaknya ya udah gue kesem-sem aja sama Salak. Dari pertama kali gue ke Salak lewat Pasir Ngit pun udah ada kesem-sem. Kesem-sem. Ya kesem-sem Mas. Nyengir-nyengir diri gitu jalan. Ya enggak. Enggak nyengir aja nih. Ngerasa damai aja Bang. Damai gimana tempat damai Bang. Oke, dan itu masih ada yang bukti Abang yang, "Woi guys, gue abis nyasar nih." Itu ada tuh Bang. Ada langsung di channel gua. Oke, itu di Salak ya kan. Nah, emang nih sekedar informasi juga nih. Jadi yang belum pernah naik Gunung Salak atau yang kan nonton nggak mayoritas pendaki juga gitu kan. Gunung Salak emang ada ke Salaknya? Enggak, itu nama Salak itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya Salaka yang berarti perak. Nah, gunung yang mengandung perak mungkin ya kan, karena kan dari namanya gitu kan.
Nah mungkin juga abang ketertarikannya mungkin kan pasti feel seseorang pasti beda-beda ya. Ada yang mungkin gunung favorit abang Gunung Salak, selain mungkin terdekat. Mungkin ada juga teman-teman semua favorit gue gede, favorit itu kan ya perspektif masing-masing lah gitu kan, masing-masing. Tapi di balik itu semua ternyata abang udah nyasar, ya kan? Jatuhnya kan nyasar karena yang nyasar itu arti dari nyasar itu nggak sesuai prediksi, ya kan? Itu nyasar. Abangnya kalau ke sini tiba-tiba lewat yang portal nyasar juga kan bang? Ya kan? Padahal tujuannya sama gitu kan? Itu yang harus digarisbawahi, nyasar itu artinya kita yang nggak sesuai diharapkan gitu kan. Nah kemudian nih bang, berarti saat itu solo hiking bisa dibilang ya? Iya, solo hikingnya gagal. Iya, kalau bahasa apa ya? Bahasa kitanya tuh naik gunung sendirian gitu, gitu solo hiking. Soal bukan naik gunung ke Solo, bukan. Gitu, solo hiking dan itu kan lebih tepatnya emang Aji Saka nih kan bukan Aji Saka aja sih, setiap jalur di Gunung Salak mempunyai ciri khas masing-masing ya. Setiap jalur di Gunung Salak punya feel-nya masing-masing ya kan. Ada yang mungkin biar cepet gue lewat jalur ini, ada juga dong. Gue biar adrenalin nih gue lewat jalur ini. Gue lewat sini karena gue TikTok kan pasti banyak gitu kan yang argumennya kan gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua kalau naik gunung harus riset dulu tuh gunung mana yang cocok gitu kan, jalur mana yang mungkin sesuai dengan kondisi tubuh gitu kan. Tuh pengalaman juga, dan ternyata pengalamannya Bang Didi ini bukan almarhum Didi Kempot kan bang? Didi doang kan? Didi doang kan? Nggak pakai doang, Didi aja udah gitu ya. Didi gitu ya. Nih buat teman-teman juga nih kadang sering salah sebut bang. Apa tuh? Ada yang manggil saya Arya, Yadi, ya kan sesuai dengan nama channel kan gitu. Arya, Yadi, nama saya tuh Didi. Didi nggak pakai kempot. Nggak pakai kempot. Didi kesemsem. Kesemsem Gunung Salak. Kesemsem Gunung Salak. Oke. Berarti saat kejadian tersebut abang mungkin sampai detik ini atau tahun ini tetap ke Gunung Salak? Belum sih, baru rencananya pengen lagi via Arca Domas. Oh, yang jalur beda nih. Karena mungkin experience baru kan kayaknya kita butuhin banget bang ya. Di lewat jalur ini mungkin ya perbandingannya kan pasti abang tahu sendirilah gitu kan, naik gunung lewat mana dan yang harus garis bawahi lagi adalah doa restu ya bang. Nah itu penting benar. Penting bang ya. Gimana? Pentingnya gimana itu bang? Penting banget, penting. Lu makanya bersyukur banget nih sama Allah dikasih takdir ngalamin kayak gini. Kalau enggak mungkin cuman doa restu orang tua penting sih. Cuma sekedar doang. Tapi pas udah ngalamin baru pikir-pikir ajan apaan? Maksudnya ajan mistis? Ya mungkin kembali lagi cerita orang ade kan. Selama lu ngedaki tuh dia cemas kayak orang berdoa. Ya mungkin itu doa orang tua dikirim ke sono kan gitu. Itu. Tapi gue salut sih bang, lo punya prestasi itu. Prestasi apaan bang? Nah prestasi itu kan nggak semua orang dapat prestasi bang. Oh iya benar. Misalnya juara 1, gue nggak dapat juara. Pembelajaran itu kan hidup ya bang. Pembelajaran hidup ya kan. Iya benar. Berarti nggak semua orang harus mencapai itu. Ya itu prestasi kan. Berarti abang nyasar itu adalah sebuah prestasi, ya kan? Gue harus bangga. Kan, yang penting kan balik ke rumah dengan selamat, walaupun bosok-bosok. Iya, walaupun kayak balik enak bocah ya. Iya, mama, ya kan? Didi pulang gitu. Oke. Berarti sampai detik ini emang bener nggak kapok ya? Enggak. Apa yang satu kata buat Gunung Salak atau mungkin berapa kata untuk Gunung Salak deh? Berapa kata? Yang pertama spesial. Kalian yang sering nanya, bang kalau ke Gunung Salak enaknya jalur mana? Ini bener nih ya gue ngalamin, nggak ada yang enak. Iya. Asli, lewat jalur mana pun. Kalau naik gunung semana pun emang nggak ada yang enak karena capek semua. Iya. Betul. Tapi lebih ke batin sih, kembali ke orang masing-masing. Dan experience juga bang. Gaya-gayaan doang kan, solo traveling aslinya emang enggak. Lari ke gunung karena galau. Galau. Oh karena galau. Oh kejawab nih ternyata nih. Karena galau udah pokoknya bukan wah solo traveling bukan karena galau udah gitu aja. Galau gitu. Jadi galau, pikiran mumet, ya kan naik gunung sendirian yang banyak mengandung resiko, nyasar. Tuh jangan dicontoh. Tadi kan jangan dicontoh bang ya. Jadi apa yang dirasakan oleh Bang Didi jangan sampai nih teman-teman semua ngalamin gitu bang ya. Jadi kalau mau naik gunung pikirin dulu matang-matang, jangan yang wah gunung ini tempat pelampiasan gue banyak pikiran ya kan, banyak cicilan ya kan. Mas itu bahaya ya. Iya. Terus diteleponin mulu sama pinjol ya kan, sama kreditan ya kan.
gue naik gunung dulu dah, turun gunung ya kan, baru pikiran lagi kan sama aja kan. Iya, bener. Yang penting implementasinya itu adalah ketika teman-teman semua naik gunung diambil pelajaran hidupnya, lalu diimplementasikan ke kehidupan yang sekarang teman-teman semua jalanin gitu. Yang tadi kita respect ke beberapa orang, bukan beberapa, semua orang gitu kan. Kita respect terhadap lingkungan, kita respect kepada politisi ya. Salah. Oke, salah. Ke arah situ mulu distract kan. Oke. Bang, sebelum ditutup Bang videonya, mungkin Bang Didi punya pesan kan Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung? Buat ya mungkin gue bisa nyebutnya sahabat traveler ya Bang, biar lebih kayak akrab. Buat sahabat traveler dimanapun kalian berada, khususnya gue pribadi ya gitu, kemanapun kita tempat, ke alam, kita cintai kayak diri kita sendiri gitu. Jangan mikir mistis-mistisnya. Andaikan mungkin kejadian gue kemarin itu tuh bukan karena mistis ya, karena kecerobohan gue ya nggak konsentrasi dan apa-apa nggak diomong karena nggak enak. Mungkin kalau dijabarkan pun mungkin temen ya oke aja kan, karena udah mindset. Jadi apa-apa tuh diomong karena kita tim ya kan, nggak boleh egois juga. Itu jatuhnya gue egois ya kan. Udah begitu apalagi ya, restoran tuh sih udah. Restu lagi. Iya udah, gua dari sekian perjalanan di Gunung Sakit udah kembali lagi ke restoran tuh udah. Berarti sekarang masih galau apa enggak nih Bang? Galau sih. Lagi galau. Berarti Abang harus minta doa restu orang tua lagi. Oh iya bener. Biar gak galau. Mungkin jodoh kali Bang. Aduh. Oke, mungkin teman-teman ngopi horor ya kan yang galau ya silakan nih aja ngobrol bareng sama Bang Didi. Oke, mungkin karena mau maghrib nih Bang, kita tutup dulu kali Bang ya. Oke, siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Didi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya yang seluruh Indonesia, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Didi. Sama-sama Bang. Bungkus.